Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa mulai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat, semangat untuk belajar. Are you ready to study math with me today? Agar kalian semua hari ini semangat belajarnya, kita baca sabda Rasulullah berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut. Oke, Ibu harap setelah kalian membaca sabda Rasulullah tersebut, kalian akan menjadi lebih semangat lagi belajarnya mulai dari hari ini sampai seterusnya. Materi pembelajaran pada pola bilangan ada 5. Yang pertama, mengenal pola bilangan. Yang kedua, ragam pola bilangan. Yang ketiga, barisan dan deret aritmetika. Yang keempat adalah barisan dan deret geometri. Kelima, barisan bilangan bertingkat. Namun, hari ini kita hanya belajar 2, yaitu mengenal pola bilangan dan ragam pola bilangan. Untuk memahaminya, perhatikan baik-baik video berikut. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar ini pasti kalian sudah tahu ya. Gambar sebelah kiri ini adalah gambar dari tiket bioskop. Di dalam tiket tersebut ada nomor tempat duduk. Ini adalah nomor-nomor tempat duduk yang misalnya kalian pesan. Berarti ini tempat duduknya nomornya D3, D4, D5, dan D6. Lalu sebelah kanan adalah gambar tempat duduk dari bioskop. Pihak bioskop telah menyusun bangku tersebut agar kalian mudah untuk melihat atau menemukan bangku yang telah kalian pesan. Dengan ini terdapat huruf dan angka-angkanya. Coba lihat kembali, di sini adalah tampilan saat kita memesan tiket bioskop di resepsionis. Nah, jika kita memesan tempat duduk D3 sampai D6, maka kita akan duduk di mana? Nah, kita lihat di sini adalah baris untuk A. Ini B, C, D. Nah, sudah berurutan, maka kita tempat duduknya tadi di D3 sampai D6. Kita akan duduk di barisan ini. Barisan D. Nah, di nomor bangku berapa? 3, 4, 5, 6. Di sini kita akan duduk. Tahukah kamu bahwa susunan dari bangku bioskop yang sudah diatur ini dinamakan pola? Pola tersebut tersusun secara teratur dan tetap. Jadi kalian bisa dengan mudah menemukan tempat duduk kalian. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan ilmu matematika di kehidupan sehari-hari. Nah, tepatnya pada materi sekarang yang kita akan pelajari, yaitu materi pola bilangan. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan ilustrasi berikut. Ibu akan menyusun korek api dengan bentuk berikut. Nah, korek api pertama ibu susun seperti ini. Lalu korek api kedua ibu susun seperti ini. Selanjutnya yang ketiga seperti ini. Pada korek api pertama, ibu membutuhkan berapa korek api? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 korek api. Pada susunan kedua, ibu membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 korek api. Nah, pada rangkaian ketiga, ibu membutuhkan 16 korek api. Jika kalian hitung, akan ada 16 korek api. Perhatikan di rangkaian korek api pertama, ibu membutuhkan 6 korek api.
dan rangkaian kedua membutuhkan 11 korek api. Maka korek api rangkaian pertama dengan rangkaian kedua berbeda berapa korek api? Yaitu perbedaannya adalah bertambah 5 dari rangkaian pertama ke rangkaian kedua. Sekarang perhatikan kembali. Dari rangkaian kedua ke rangkaian ketiga, Ibu membutuhkan berapa tambahan korek api kembali? Berarti Ibu juga membutuhkan tambahan 5 korek api. Sehingga untuk rangkaian keempat, berapa korek api yang Ibu akan butuhkan? Berarti tambahkan 5 untuk rangkaian korek api berikut. Dari ilustrasi tadi, susunan bilangannya adalah 6, 11, dan 16. 6 disebut suku pertama karena dia posisinya ada di angka barisan pertama. 11 disebut suku kedua karena dia ada di bagian kedua. Maka 16 adalah suku ketiga. Dari sini kita tahu bahwa pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Berarti pola bilangan tadi apa? Susunan bilangan. Ini adalah susunannya. Susunan bilangan. Mengikuti aturan tertentu. Aturannya apa? Di sini aturannya adalah tambahkan 5 untuk korek api berikutnya. Perhatikan contoh berikut. Gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Pertanyaannya, gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas dan tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kemudian tentukan aturan pembentukannya. Pembahasan untuk soal yang pertama, suku berikutnya adalah seperti gambar berikut. Kemudian yang B, pola bilangan dari gambar tersebut adalah 6, 11, 16, dan 21. Jadi, banyak korek api pada pola keempat adalah 16 ditambah 5, yaitu 21. Aturan pembentukan polanya adalah ditambahkan 5 untuk suku berikutnya. Contoh kedua, tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tulis 2 suku berikutnya. Pembahasannya, A. Susunannya adalah 6, 13, 20, dan 27. Aturan pembentukannya adalah dengan cara melihat perbedaan dari suku sebelumnya terhadap suku selanjutnya. Lihat suku pertama yaitu 6 ke 13, perbedaannya adalah bertambah 7. Begitu juga 13 ke suku selanjutnya 20 bertambah 7 dan 20 ke 27 bertambah 7. Sehingga aturan pembentukannya adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Maka untuk 2 suku berikutnya adalah tinggal ditambah 7. 27 ditambah 7 adalah 34. Lalu ditulis 34 selanjutnya. Oke, lalu suku selanjutnya 34 ditambah 7, yaitu 41. Ini adalah jawaban untuk 2 suku berikutnya, 34 dan 41. Yang B, susunannya adalah 1, 3, 6, 10. Oke, aturannya gimana? 1 ke 3 dia bertambah 2, 3 ke 6 bertambah 3, 6 ke 10 bertambah 4.
Nah, selanjutnya aturan pembentukannya, maka tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Yang dimaksud dengan tambahkan dengan bilangan asli dari mulai 2 berarti ditambah 2 awalnya, lalu ditambah 3, ditambah 4, sampai ditambah seterusnya. Maka untuk menjawab 2 suku berikutnya dari pola tersebut adalah, berarti kita tambahkan 10 ditambah 5, yaitu 15. Berarti di sini 15. Lalu setelah ditambah 5, ditambah 6. Sehingga 15 ditambah 6 adalah 21. Maka tulis di suku selanjutnya adalah 21. Selanjutnya yang kedua adalah ragam pola bilangan. Dalam ragam pola bilangan ini, yang pertama ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi membentuk suatu persegi. Rumus suku untuk pola ke n pada pola bilangan persegi adalah Pn sama dengan n kali n, sama dengan n pangkat 2. Pn itu adalah pola bilangan persegi, n-nya adalah untuk suku ke n. Selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Pola ini membentuk persegi panjang, yaitu rumusnya adalah n plus 1. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga, yaitu dengan rumus n dikali n plus 1 dibagi 2. Selanjutnya ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, yaitu rumusnya adalah untuk suku ke n atau un sama dengan 2n atau 2 dikali n. Selanjutnya pola bilangan ganjil, rumusnya adalah un atau suku ke n sama dengan 2n dikurang 1. Lanjut ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu kita lihat yang pertama, misalnya bilangan awal adalah 1. Berarti 1 ditambah tidak ada, jadi 1 lagi. Si 2 adalah dapat dari 1 ditambah 1 dari sini. 3 dapat dari pertambahan 3 tambah 1. 5 dapat dari sini 2 tambah 3. 8 dapat dari 3 tambah 5. Nah, rumus untuk pola Fibonacci adalah un suku ke n sama dengan un kurang 1 tambah un kurang 2. Selanjutnya ada pola bilangan pascal. Pola bilangan pascal itu bentuknya seperti ini. Kalian pertama tulis angka 1 paling atas sebagai puncak. Lalu di samping kanan kirinya tulis lagi angka 1. Lalu setiap pinggir itu kalian tulis 1 lagi. 2-nya dapat dari mana? 2 adalah penambahan 1 ini ditambah 1 ini, hasilnya 2. Taruh di tengah-tengah. Selanjutnya untuk penutup, kalian tulis 1 lagi. Nah, untuk baris selanjutnya 1 lagi, lalu 3 dari mana? Yaitu dari 1 ditambah 2, taruh di tengah-tengah mereka adalah 3. Nah, antara 2 dan 1 ada juga tengah-tengahnya, yaitu 3. Lalu selanjutnya ditutup dengan angka 1 lagi. Baris keempat diawali angka 1. Lalu lihat baris ketiganya, lihat baris atasnya. Ada 1 sama 3 kan? Berarti taruh di tengahnya, yaitu
1 tambah 3, taruh di tengahnya yaitu 4. Taruh di tengah lagi antara 3 dan 3 ini penjumlahan dari 3 tambah 3 yaitu 6. Lalu ada 3 sama 1 di baris ketiga. Taruh lagi 4. Dari penambahan 3 tambah 1. Ditutup dengan angka 1 lagi. Nah, rumus untuk bilangan pascal ini adalah 2n dikurang 1. Pola bilangannya dari mana? Kita lihat di sini baris pertama, ini baris pertama, angkanya adalah 1. Baris yang kedua ini adalah 1 ditambah 1, yaitu 2. Baris ketiga 1 tambah 2 tambah 1, yaitu 4. Sampai seterusnya, maka pola bilangan pascal adalah seperti yang Ibu lingkarkan. Contoh, pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Nah, menjawabnya, tadi kan kita sudah tahu bahwa untuk mencari suku ke n pada pola bilangan persegi panjang menggunakan rumus Rn sama dengan n, buka kurung, n plus 1, tutup kurung. Nah, maka suku ke-14 adalah R, n-nya kita ganti 14, karena yang ditanya adalah suku ke-14. Sama dengan n-nya ganti lagi, n diganti 14 dikali buka kurung 14 tambah 1, tutup kurung. Sehingga hasilnya adalah 14 dikali 15 sama dengan 210. Contoh selanjutnya, tentukan baris ke-7 pada pola bilangan segitiga pascal. Kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Nah, kalian harus membuat segitiga pascalnya dulu dengan cara yang tadi telah Ibu jelaskan, yaitu kalian bikin 1 paling atas ini, lalu di kanan kirinya 1 ini. Tahap selanjutnya bikin lagi sebelah pinggirnya 1, setelah itu yang di tengahnya adalah penjumlahan dari yang atas. Atasnya adalah 1 tambah 1, hasilnya 2. Selanjutnya berikut sampai baris ke-7. Menghasilkan 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ini adalah baris ke-7 pada pola bilangan segitiga pascal. Kemudian jumlah bilangan pada baris ke-7 adalah menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menggunakan rumus 2 pangkat n kurang 1. Kita ganti n-nya dengan 7, karena di sini yang ditanya adalah baris ke-7. Sehingga 2 pangkat 7 dikurang 1 adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.